peristiwa haji itu mengingatkan kita pada kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim di dalam usia pernikahannya dengan Siti Hajar sampai berusia 80 tahun tidak memiliki keturunan. 80 tahun beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Punya keturunan yang bernama Ismail, Nabi Allah Ismail. Begitu punya keturunan, diperintahkan oleh Allah, baru punya anak berusia beberapa hari, diperintahkan oleh Allah untuk anak dan istrinya ditempatkan di padang di Mekah, yang pada masa itu belum ada bangunan, belum ada apapun, bahkan air pun tidak ada, tanaman aja nggak ada, pohon hidup nggak ada, gersang penuh dengan gunung yang sangat-sangat mengenaskan situasinya. Begitu ditempatkan Nabi Allah Ismail dengan ibunya Siti Hajar, protes. Sang istri protes, wahai suamiku Ibrahim, engkau menempatkan aku beserta bayiku ini di tempat yang gersang. Apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di sini? Dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim dengan, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, maka tinggalkan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa nukarrim wa nu'adzim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang akan kita bisa rasakan bukan hanya di dunia namun kelak sampai di akhirat. Ini adalah hakikat kesuksesan kita di hari ini. Kesuksesan kita di hari ini bukan karena kita dapat rezeki, bukan karena kita dapat duit, bukan karena kita dapat surprise, bukan kita dapat fasilitas jabatan. Tidak, kesuksesan kita pada hari ini manakala Allah telah memberikan kita izin untuk mendalami ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini puncak kesuksesan kita ada pada malam hari ini, malam-malam seperti ini, malam yang telah Allah izinkan untuk kita menambah ilmunya Rasulullah SAW. Dan ini adalah hakikat kedudukan yang sebenar-benarnya. Kedudukan di hadapan Allah adalah kedudukan yang benar, sedangkan kedudukan di hadapan manusia adalah kedudukan yang fana, atau justru akan membuat kita terlena dan terperosok ke dalam jurang-jurang kesesatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang telah kita bahas beberapa bulan yang lalu, beberapa saat yang lalu, sampailah kita di dalam bab yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan ini wajib kita pahami. Kedudukan-kedudukan, kewajiban-kewajiban, hak-hak, segala sesuatu yang harus kita tunaikan ini wajib kita dalami bersama. Sampailah kita bab kedudukan atau hak seorang istri di keluarga.
seorang istri ini sebagaimana kedudukannya, posisinya ketika dia di hadapan keluarga. Yang dimaksud keluarga ini adalah semua saja yang di situ termasuk di bawah pengawasannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Antum semua ini adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin memiliki tanggung jawab kelak di akhirat dengan rakyatnya. Jika kita sebagai keluarga, tentunya dalam skup keluarga, kepala keluarga, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia seorang ayah, kepala keluarga, istri tanggung jawabnya, anak tanggung jawabnya, pembantu yang ada di dalam rumahnya, atau siapapun juga saudara dari istrinya, saudara dari dirinya, adiknya, kakaknya yang di bawah naungannya, semua apabila di bawah pengawasannya, maka semua itu adalah termasuk rakyat kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kira kalau kita memiliki pembantu rumah tangga, terus pembantunya nggak pakai jilbab, kita nggak akan ditanya. Oh enggak, tetap kita akan ditanya. Kenapa engkau memiliki pembantu? Kenapa orang yang tinggal di rumahmu kok tidak mengenakan jilbab? Jadi misalnya kita seorang kepala rumah tangga, ada keluarga istri yang tinggal di rumah tersebut, itu tanggung jawab kita. Bahkan apapun yang dilakukan di luar sana, itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak main-main. Orang yang sudah di bawah pengawasan kita, di bawah naungan kita, di bawah penglihatan kita, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia jadi RT, ya satu RT, tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi RW di atasnya RT, RW memiliki beberapa RT. Itu semua mereka, aktivitas mereka itu tanggung jawabnya Pak RW. Naik lagi dia menjadi kepala desa, naik lagi menjadi camat, naik lagi menjadi wali kota atau menjadi bupati. Seluruh kota wilayahnya itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat ngeri sekali. Orang jadi pemimpin tuh ngeri sekali. Enggak main-main. Pengkhianatan ini ada di mana-mana. Khianatnya mata, khianatnya tangan. Ada lisan yang tidak difungsikan pada tempatnya. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan seorang istri, kita fokus di dalam kedudukan seorang istri di dalam rumah tangga ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlal ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para wanita ini memiliki atau mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Jadi perempuan itu juga memiliki kewajiban atas apa? Perkara yang ma'ruf. Jadi bukan hanya kepala rumah tangganya, ibunya juga bertanggung jawab kepada anaknya. Karena al-ummadrasatul ula. Makanya kita mengingat peristiwa haji itu mengingatkan kita pada kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim di dalam usia pernikahannya dengan Siti Hajar sampai berusia 80 tahun tidak memiliki keturunan. 80 tahun beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Punya keturunan yang bernama Ismail, Nabi Allah Ismail. Begitu punya keturunan, diperintahkan oleh Allah, baru punya anak berusia beberapa hari, diperintahkan oleh Allah untuk anak dan istrinya ditempatkan di padang di Mekah. Yang pada masa itu belum ada bangunan, belum ada apapun, bahkan air pun tidak ada, tanaman aja nggak ada, pohon hidup nggak ada.
gersang penuh dengan gunung yang sangat-sangat mengenaskan situasinya. Begitu ditempatkan Nabiullah Ismail dengan ibunya Siti Hajar, protes. Sang istri protes, "Wahai suamiku Ibrahim, engkau menempatkan aku beserta bayiku ini di tempat yang gersang. Apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di sini?" Dijawab oleh Nabiullah Ibrahim dengan, "Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Ini perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, maka tinggalkan kami. Kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pertama sampai di sini. Kita yang belum menikah, carilah istri yang benar-benar bisa membantu ibadah kita dekat kepada Allah. Hikmah sampai di sini. Kalau seandainya Nabiullah Ibrahim tidak memiliki istri yang salihah, apa yang terjadi? Mungkin nama Ibrahim tidak akan ada lagi di Al-Quran. Mungkin nama Ibrahim tidak akan lagi diagungkan. Mungkin nama Ibrahim bahkan akan menjadi nista jika tidak memiliki istri yang salihah. Ini penting. Ketika memiliki istri yang salihah, tinggalkan kami berdua. Apakah kamu tidak yakin dengan Allah sang pemilik alam semesta? Yakinlah bahwa aku dan anakmu ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditinggalkan beliau berdua. Maka terjadi di situ, mulai si bayi ini merengek, kehausan, beliau pun mulai kehausan, diterik matahari yang begitu panas. Jadi bukan seperti panasnya matahari yang ada di Indonesia. Jadi jamaah haji kemarin yang baru berangkat ke Tanah Suci dengan situasi yang begitu panas, begitu masuk ke Indonesia, lihat mataharinya Indonesia enteng, nggak kerasa sama sekali panasnya sini, blas nggak terasa. Nyampe sana begitu turun dari pesawat menuju ke bus, dari bus menuju ke hotel itu udah orang pada dehidrasi. Orang Indonesia itu pada dehidrasi. Jadi disediakan seperti botol yang berisi air. Jadi setiap 5 menit 10 menit disemproti badannya. Kalau enggak bisa robek semua. Kulitnya bisa robek semua. Sariawan sampai mimisan, sampai kulit yang di kuku ini bisa pecah semua karena panas keringnya, kelembapan sangat tipis sekali. Nah, Mekah ini sangat panas sekali dan itu ditempatkan di tengah gurun yang tidak ada apapun, tumbuhan pun tidak ada, tempat berteduh pun tidak ada. Mulai bayinya merengek, Siti Hajar mulai ke sana, lihat ada fata morgana. Ada fata morgana, dilihat seperti gelombang air yang menguap. Mungkin di situ ada air. Beliau menuju ke bukit Sofa sampai menuju ke Marwah lagi. Diagungkan peristiwa ini oleh Allah dengan rukun umrah atau rukun haji untuk mengenang peristiwa pengabdian seorang istri kepada suaminya. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah 7 kali Nabiullah Ismail ditendang oleh Nabiullah Ismail, keluarlah air yang sampai saat ini bisa kita nikmati bersama, yang bernama sumur Zam-Zam. Keluar air Zam-Zam dari kaki Nabiullah Ismail. Nah, akhirnya mereka berdua tinggal berdua tanpa ada siapapun. Sampai berapa lama? Sampai 5 tahun. Berdua dengan ibunya 5 tahun. Begitu 5 tahun diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi putranya dan istrinya. Begitu sampai mereka meluapkan kerinduan, alhamdulillah, luar biasa. Ditunggu kedatangannya oleh Siti Hajar, disambut oleh putranya Nabiullah Ismail. Istri yang salihah akan mencetak putra yang saleh. Maka ketika ayahnya datang, sama sekali tidak menunjukkan raut wajah yang merengut. Bapak ini dari mana aja 5 tahun kok baru muncul? Nggak ada yang seperti itu, karena didikan ibunya benar. Didikan ibunya benar. Begitu 3 hari mereka kumpul bersama
untuk melepas kerinduan, datanglah syariat untuk menyembelih putranya. Kita bisa bayangkan, setelah ditinggal 5 tahun, baru ketemu 3 hari disuruh diperintahkan menyembelih putranya. Sampai begitu fi ra'yatil manam, di dalam mimpi-mimpinya ditahan-tahan oleh Nabiullah Ibrahim, enggak disampaikan. Sampai yang ketiga kalinya disampaikan, aku melihat di dalam mimpiku untuk adbahuka fandur ma dzatara. Aku melihat engkau wahai anakku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fandur ma dzatara. Lalu bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Pandanganmu bagaimana? Karena memang si anak ini dididik oleh istri yang salihah. Apa yang terjadi wahai abah? Jika memang ini perintahnya Allah, ini adalah bentuk perintah, maka aku siap. Jangan sekali-kali kita ingkar kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan langsung protes anaknya, abah ini baru datang 3 hari, baru kumpul ninggalkan saya 5 tahun, datang-datang mau nyembelih. Lalu kita coba bayangkan kalau itu terjadi kepada diri kita bagaimana? Nggak akan mampu di antara kita. Apa yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim yang disebut sebagai Nabi Ulul Azmi. Ya, Nabi Ulul Azmi. Ini adalah Nabi yang termasuk Nabi yang sabar. Ya, itu Azmi the Sudrun niku ya. Bukan. La ilaha illallah. Tambah ingat yang aneh-aneh saya. Nah, akhirnya begitu dipersiapkan, bagaimana kita melaksanakan prosesi perintahnya Allah ini. Kata si ibu, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Dipersiapkan putranya, digunakan dengan pakaian yang baru, pakai gamis yang baru, dan Nabiullah Ibrahim mempersiapkan pisaunya, diasah pisaunya. Diasah begitu tajam, sampai dicoba di batu, dipukulkan ke batu, batunya itu pecah. Saking tajamnya pisau yang diasah oleh Nabiullah Ibrahim, dipersiapkan pisaunya. Dan akhirnya beliau mengajak putranya untuk tempat yang telah ditentukan untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Nah, dari situ Nabiullah Ibrahim diuji lagi dengan digoda oleh iblis. Makanya ada yang namanya jamarot, itu ada lempar jumroh yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Lempar jumroh ula, wusta, akobah. 3. Kenapa bisa 3? Karena 3 kali Nabiullah Ibrahim melempar iblis di 3 tempat itu. Dan jumlah batunya ketika melemparkan juga 7 kali. Jadi usulnya pertama kali terjadi syariat haji itu untuk mengenang daripada Nabiullah Ibrahim, mulai Siti Hajar, Nabiullah Ismail sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Jadi dilempar 7 kali iblis ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sehingga diabadikan oleh Allah sebagai rukun haji. Nah, ketika sampai di tempat penyembelihan, maka Nabiullah Ismail, seorang nabi, tetap saja adalah seorang manusia. Ada naluri basyariahnya, naluri kemanusiawiannya, seorang manusia, yang mana manusia yang masih berusia 5 tahun, boleh dikatakan sangat muda sekali, belum balik. Beliau mengatakan, wahai abahku, tolong lepaskanlah bajuku, lepaskan bajuku ini. Aku khawatir nanti darah yang keluar dari tubuhku ini membasahi, mengotori baju baru yang telah dikenakan oleh ibuku. Tolong lepas. Akhirnya dilepas oleh Nabiullah Ibrahim, dilepas, dan ketika mau disembelih mengatakan, wahai ayah, aku agak takut.
Aku takut wahai ayahku. Apa yang kau inginkan? Tolong tutup mataku wahai ayahku. Ditutup matanya. Ketika ditutup matanya, beliau masih mengatakan, wahai ayah, sebentar ayah. Kenapa lagi wahai anakku? Tolong ikat kaki dan tanganku agar aku tidak banyak bergerak, sehingga gerakanku ini tidak mengganggu prosesi yang telah Allah perintahkan kepadamu. Subhanallah. Inilah buah didikan daripada seorang ibu yang salihah. Bagaimana seorang Nabiullah Ismail bisa memiliki iman yang begitu kuat, memiliki pemikiran yang begitu tepat, mendukung perintah Allah, mendukung ayahnya. Semua ini berkah daripada didikan daripada ibunya. Tanpa ada didikan ibunya, mustahil Nabiullah Ismail bisa melaksanakan, membantu prosesi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan istri kita, persiapkan calon istri kita, carilah mereka dari orang-orang yang baik. Baik dari sisi keturunannya, juga baik daripada parasnya, baik juga dari akhlaknya, kepribadiannya, terutama yang paling baik tentang masalah ibadahnya. Jangan cuma kita melihat paras ya. Seorang istri itu paling lama cantiknya cuma 1 tahun. Yang pengalaman sudah menikah, cantiknya istri sak ayu-ayune bojo. Iku wis tahun tok. Wis laki-laki itu banyak bosannya. Kalau kita menikahi perempuan karena cantiknya, umurnya cuma 1 tahun. Wis apa maneh belum 1 tahun terus kok sudah hamil, sudah langsung surut kecantikannya, hilang, selesai. Makanya carilah seorang istri itu, carilah tolak ukur kita adalah nilai-nilai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya langgeng akhirnya, karena bukan hanya kita melampiaskan nafsu, bukan hanya untuk menyalurkan nafsu, tetapi semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab an-nikah syiarul auliya wa sunnatul anbiya. Nikah ini adalah kewajiban bagi para nabi. Jadi tidak ada satupun nabi yang tidak nikah. Jadi nggak ada ceritanya nabi kok jomblo, nggak ada. Ada nabi yang sampai sekarang yang masih jomblo ada? Ada. Siapa? Nabi Allah Isa. Tapi Nabi Allah Isa belum wafat. Diangkat oleh Allah menuju ke langit. Belum menikah, belum. Kapan Nabi Allah menikah? Kapan Nabi Allah Isa menikah? Nanti ketika alamatus sa'ah, ketika munculnya Dajjal, Nabi Allah Isa turun dan menikah di mana? Menikah di samping Masjid Nabawi. Menikah dengan salah satu perempuan yang berasal dari Madinah Al-Munawwarah. Itu salah satu istrinya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Isa gak menikah, enggak diakui oleh Allah menjadi Nabi. Nah, untuknya pernikahan ini adalah suatu kewajiban. Wa in ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika perempuan ini mereka taat kepada kita, maka jangan sekali-kali seorang laki-laki itu mencari kesalahan perempuan. Jangan menyusahkannya. Laki-laki itu harus tahu diri. Perempuan itu tidak wajib ngepel rumah, tidak wajib. Perempuan itu tidak wajib untuk mencuci baju kita, nggak wajib. Perempuan itu tidak wajib untuk menyusui anak kita, nggak wajib. Siapa bilang wajib? Enggak. Gimana? Seorang istri harus dibayar oleh suaminya. Jadi kalau ada seorang suami marah kepada istrinya, kamu ini gimana? Baju kok belum dicuci? Seorang suami engkau harus tahu, itu bukan kewajiban istrimu. Kadang-kadang seorang suami marah, bagaimana engkau ini tidak menyusui anakmu? Apa yang kau lakukan? Itu bukan kewajiban seorang istri. Enggak, nyusui anaknya aja enggak wajib. Makanya harus tahu diri seorang laki-laki itu
Perempuan itu tahu tugasnya. Ini pentingnya orang belajar ilmu syariat. Jangan istrinya dimaki-maki, marah. Harus cantik di rumah. Harus siap melayani suaminya. Lah saiki bojone dikongkon umbah-umbah. Dikongkon ngepel. Dikongkon ngurusi anak. Lah bukan ayu tekan ndi, model-model kayak ngene iki. Kadang seorang suami memaksa istrinya cantik. Istri itu harus cantik, kudu ayu. Lah bojomu dadekno babu. Enggak bisa. Kalau kita ingin punya istri yang cantik, sediakan pembantu rumah tangga. Istri-istri Nabi itu semua punya pembantu. Nabi punya banyak budak yang membantu istri-istrinya Rasulullah. Ini ndak kadang-kadang wis ngono dipaksa jaga toko. Ngurusi anak, ngumbah popoke anak, nyuci baju, ngepel rumah. Jadi pikir kok rembo ngono bae bojone. Ya ndak bisa, ya kumus-kumus bojomu. Makanya orang itu memperlakukan istri itu harus benar. Kita tuntut istrinya mungkin kok ayu terus. Delok ndak mungkin ada pekerjaan rumah tangganya. Nggak mungkin. Nah, jangan iri, ini istri wong iku ayu, delok iki kok kira-kira ngepel, orang mungkin ngepel, gak mungkin umbah-umbah, paes tok. Lah itu paes itu kewajiban. Ya. Seorang istri itu wajibnya melayani suami. Enggak ada kewajiban lain, berdandan, berparas, melayani di ranjang, itu kewajiban daripada istri. Jadi jangan terbalik-balik, zaman sekarang ini terbalik-balik. Apalagi sekarang Komnas Perempuan dari komunitas pembela para hak-hak perempuan. Apa yang dibela? Seorang suami yang memaksa seorang istri untuk melayani suaminya, maka bisa dipenjara. Melanggar undang-undang, disebut sebagai pemerkosaan. Nah, ini kadang-kadang juga kelewatan batas ini. Makanya tidak boleh kita menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, tidak boleh. Perempuan juga karena alasan kerja, karena alasan yang lain-lain, tinggalkan aja. Kalau memang seorang suami itu menuntut harus cantik, menuntut harus bisa melayani, kewajiban, tinggalkan pekerjaan. Pekerjaan itu bukan wajib bagi perempuan, justru adalah aib. Perempuan kerja itu aib bagi suaminya. Kalau ada seorang suami mau membiarkan seorang istri itu kerja, ini nggak benar ini. Keluar daripada kodrat seorang perempuan itu bukan seperti itu. Berdandan, bersolek di hadapan suami, tujuannya seperti itu perempuan. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi kalau ada sampai bapak-bapaknya memaksa ibunya melakukan semua aktivitas pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik, kadang-kadang saya dikon ngangkat galon mana? Bojone dikon ngangkat galon. Delok-delok ibu-ibu ngangkat galon. La ilaha illallah. Ngangkat beras. Ayo akhir jadi. Nabi Muhammad juga mengatakan khairukum khairun li ahli wa anna khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kita itu adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Istrinya nggak pernah dimarah, istrinya nggak pernah dibantah, istrinya nggak pernah apalagi sampai dipukul, faliyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita pahami bersama, perempuan itu diciptakan kondisinya lemah. Lemah berpikir, lemah fisik, lemah segala-galanya. Tetapi anehnya ada satu makalah, satu hadis bahwa perempuan itu dicipta dari tulang rusuk laki-laki. Tahu tulang rusuk sebelah mana? Mana tulang rusuk itu? Ini tidak rusuk ini. Mana tulang rusuk itu? Tahu tulang rusuk? Halo? Tahu tulang rusuk mana? Ini loh tulang rusuk.
yang kita pukul kuatnya. Loh, apa maksudnya ini? Tulang rusuk kok kuat? Perempuan itu bagian terkuatnya laki-laki. Yang melindungi apa? Melindungi jantung, melindungi paru-paru, melindungi limpa, melindungi usus. Hah? Ini bagian tulang rusuk. Jadi perempuan itu adalah pelindung laki-laki. Padahal memang kodratnya adalah hamba yang lemah. Apa maknanya? Perempuan itu difungsikan untuk melindungi kekurangan laki-laki. Jadi manusia itu punya organ yang lemah. Apa itu jantung? Jantung itu kalau berhenti bahaya, mati. Paru-paru bahaya, harus dilindungi dengan tulang rusuk. Apa maknanya? Laki-laki itu juga banyak aib, banyak kekurangan. Tugas perempuan untuk melindungi aib kekurangan yang ada pada suaminya. Makanya kalau sampai ada seorang istri menceritakan aib suaminya, fal iyadzubillah min dzalik. Ini bukan terbuat dari tulang rusuk ini namanya. Hah? Terbuat dari apa ini? Mudah bilang wedok kayak ngono. Enggak boleh. Perempuan sampai menceritakan aib suaminya, ceritakan sama tetangga-tetangganya. Bojoku yo apa? Gak tahu wadus. Enggak boleh kayak begitu. Gak kerjone males, gak boleh. Iya. Nah, dan kita juga dituntut berbuat baik kepada istri. Tidak boleh kita berbuat yang jelek-jelek atau sampai memukul, berkata kasar kepada istri. Dan tidak boleh pula seorang suami menyerahkan perkara-perkara inti kepada istri. Nggak boleh. Makanya kalau ada suami menentukan sesuatu, beli mobil, transaksi, misalnya jumlahnya besar, sebentar ya, saya tak tanya istri saya dulu, ini bencong, saya model-model. Nggak boleh. Suami itu membuat suaminya takut kepadanya. Kadang-kadang seorang istri ya bangga, bojoku rawani mbak aku, wani-wani tak kempit kayak sobar. Kadang-kadang mentang-mentang suami saya gak wani, ketok aku wis meneng, bidek wis gak wani ngomong. Ini kok bangga, membuat suaminya takut kepada dirinya, engkau dilaknat, dikutuk sama Allah. Kalau ada seorang istri membuat suaminya bertekuk lutut di hadapan istrinya, maka seorang suami tadi ini berbahaya.